Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, apa keutamaan suka memaafkan hutang dan bagaimana caranya? Caranya harus memberitahu, jangan diam. Kalau diam tentu dia nggak tahu kan kalau kita bebaskan gitu. Dan ini ada 3 tingkatan. Misalnya ada orang utang sama antum 1 juta, dia sanggup mengembalikan tanggal 5 misalnya. Sudah tanggal 5 belum juga bisa mengembalikan. Antum bagus menunda. Ya udah, nanti tanggal 20 nggak apa-apa. Yang pertama. Yang kedua, dikurangi. Ya udah, nggak usah 1 juta, 800 saja mengembalikannya, atau 500. Ini yang kedua. Yang terbaik yang ketiga, ya, diikhlasi. Caranya harus diberitahu. Kalau nggak diberitahu, tentu dia nggak tahu. Untuk urusan dunia kita dianjurkan menahan diri dengan bersabar. Apakah untuk urusan akhirat juga kita dianjurkan untuk menahan diri? Apa maksud menahan diri? Menahan diri untuk tidak sholat, tidak puasa, ya batin. Ya. Justru urusan akhirat kita semangat, jangan menahan diri. Ada waktu untuk sholat, sholat. Ada waktu untuk baca Al-Quran, baca Al-Quran. Ada waktu untuk sedekah, sedekah. Nanti pindah lagi ya Pak, jihad. Nanti pindah lagi cari ilmu. Nanti pindah lagi ngajar. Jadi seorang muslim itu berpindah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Gitu. Nanti panennya di sana, di akhirat. Apa hukum arisan? Halal insyaallah. Yang penting jangan ada ribanya. Giliran itu kadang suka dijual. Ini nggak boleh, ini haram. Saya dapat urutan pertama, saya jual ke antum 100.000, nggak boleh, riba itu. Dalam kita bersedekah, apakah harus pilih-pilih? Misalnya hanya memberikan infak ke masjid-masjid sunnah. Kalau ada 2 pilihan, tentu kita milih yang terbaik. Yang satu penuh dengan kajian sunnah, yang satu penuh dengan kajian bid'ah. Ya tentu antum tahu pilih yang mana. Tapi seandainya tidak ada pilihan, masjid terdekat kita masih banyak ritual bid'ahnya, tapi bocor-bocor, jamaah sering kena bocoran, kita bantu, nggak masalah. Insya Allah berpahala. Bolehkah memberikan uang pada pengamen? Jangan ya, ini kan musik ya. Pengemis ya, akan lebih baik kalau antum beli para pedagang itu, walaupun antum nggak butuh-butuh amat. Kan ada usaha mereka ya, jual tisu, jual makanan, jual gorengan, itu lebih baik. Sementara yang miskin, yang tidak minta-minta di kiri kanan kita, apalagi saudara kita, insya Allah banyak. Insya Allah. Bolehkah mengambil ilmu dari ustadz yang akrab dengan ahlul bidah? Jangan ya. Seseorang itu agamanya tergantung teman dekatnya. Ya, al-mar'u ala dini khalili. Temannya ahli bid'ah insya Allah, walaupun mungkin awalnya dia paham sunnah ya, hati itu kuat apa lemah? Lemah ya. Sering ketemu, akrab, dibaik-baikin, lemah. Mau bilang ini bid'ah, berat.
karena terlanjur akrab. Maka jangan akrablah dengan ahlus sunnah. Apa yang dimaksud dengan sikap berlebihan dalam berdoa? Berdoa secara rinci gitu. Doa contoh Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau apa lagi? Dapat kebaikan di dunia, dapat kebaikan di akhirat, selamat dari api neraka. Mau apa lagi? Ya Allah, berikanlah kendaraan, boleh. Ya Allah, berikanlah mobil, boleh. Nggak usah dirinci. Yang 1500 cc ya Allah ya. Yang irit spare partnya ya Allah ya. Yang irit bensinnya ya Allah. Terserah Allah. Jangan dirinci. Jangan mengatur Allah. Allah yang mengatur kita. Bagaimana tentang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Indonesia? Mungkin namanya beliau kan punya anak, cucu, cici. Mungkin di Indonesia, mungkin di Malaysia, mungkin dimanapun. Ya. Apakah kita cintai mereka? Iya. Kalau memang betul. Lalu agama mereka pasti benar? Belum tentu. Gak ada dalil bahwa keluarga Nabi pasti berada dalam kebenaran akidah dan manhaj. Ya, anaknya Nabi Nuh apa? Anaknya Nabi Nuh kafir. Kafir. Rasulullah dengan Nabi Nuh apa bedanya? Sama-sama Nabi, sama-sama Rasul. Jadi nggak ada faedah keturunan Rasul pasti benar agamanya. Enggak. Bisa benar, bisa salah. Bisa ahli taat, bisa ahli maksiat. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kafir. Nggak tertutup, nggak ada jaminan. Ya seperti Kan'an itu, anaknya langsung Nabi Nuh, tapi kafir. Ya. Maka kita timbang dengan dalil qala Allah wa qala Rasul. Bukan dalil ditimbang dengan ini keturunan Rasulullah, pasti pemahamannya benar. Enggak. Seseorang diberi uang rutin tiap bulan, apakah ini termasuk peminta-minta? Enggak kan, diberi ya. Diberi kan tidak minta, halal. Yang haram itu yang minta-minta. Ya, ketika tidak terpaksa. Apakah mengheningkan cipta itu termasuk? Iya, tasyabbuh ya. Apa hubungannya ya kita bersedih berduka dengan menundukkan kepala? Kita sudah dikasih tahu caranya. Ketika ada kematian, kita mandikan mayat itu, kita bungkus dengan kain kafan, kita sholati 4 kali takbir, habis itu dikubur. Udah, ini cara terbaik, cara yang diajarkan oleh Allah lewat Nabi SAW. Ngapain pakai cara-cara orang kafir? Ya, itu cara-cara orang kafir. Bendera pakai dipelorotin, ya kan? Apa hubungannya? Apa hubungannya sedih dengan melorotin bendera? Nggak ada hubungannya, ini orang kafir yang ngajarin kita. Sama dengan apa hubungannya ada orang mati kemudian sholat? Nggak ada hubungannya kan? Tapi ini yang ngajarin Nabi SAW, manusia termulia di jagat raya alam semesta ini. Mana mungkin kita nggak percaya? Ya kalau yang ini yang ngajarin siapa? Ada musibah besar, lalu kita menundukkan kepala, ya, mengheningkan cipta. Ada lagunya lagi, ya kan? Sambil ada nyanyinya lagi. Siapa yang ngajarin ini kalau bukan orang kafir? Man tasabbaha biqaumin wa huwa minhum. Barang siapa yang bertasabuh ikut-ikutan satu kaum kafir, dia terancam termasuk kaum itu. Jangan. Ikuti manusia termulia di jagat raya alam semesta, Muhammad Rasulullah SAW. Tidak mungkin sesat.
mengikuti selain beliau, bertentangan dengan beliau, insya Allah sesat. Ya, itu saja. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.